Pasien berikutnya adalah Pak Iman. Pak Iman ini seorang petani bawang, seorang petani tomat hibrida, dan juga seorang petani semangka hibrida. Sekarang Pak Iman lompat lagi, 4 komoditi bayangkan. Petani labu madu hibrida. Jadi sudah 4 komoditi ini. Lumayan sukses ya. Ada masalah. Untuk tomat nggak ada masalah. Untuk bawang nggak ada masalah. Untuk semangka juga nggak ada masalah. Berjalan dengan baik. Tetapi yang menjadi masalah adalah si labu madu hibrida ini. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu simak video berikut ini dari Pak Iman. Ini tanaman labu saya usia 48 hari, Pak. Saya aplikasi dengan pupuk yang dulu pernah lihat di Bapak untuk timun, untuk semangka, untuk labu madu, yaitu pakai NPK 1616 Patani, magnesium sulfat, karate plus boroni, dan KCL. Dan kebetulan untuk buahnya dari 29 pohon yang saya tanam itu baru muncul perkiraan 6 lah. Untuk transisi itu di air 200 liter saya pakai NPK 1 kilo, magnesium 1 kilo, terus pupuk dari karate plus boroninya setengah kilo, dan untuk KCL nya setengah kilo. Dan untuk bunga jantan alhamdulillah ada, cuman untuk bunga pembuahannya belum pada muncul. Apakah ini emang konsentrasi dari jenis labu madu ceklin itu seperti ini, ada alat atau gimana Pak? Apakah ada yang perlu ditambahkan terkait dengan pupuk tersebut? Terima kasih. Sementara untuk tomat mah alhamdulillah untuk tomat bagus, dan kebetulan untuk bawang juga saya, untuk semangka juga bagus. Untuk tomat alhamdulillah bagus untuk tomat, cuman ini saya di labu Pak. Terima kasih, dan saya tetap berharap pencerahannya dari Bapak. Terima kasih. Nah, itu dia tadi video yang dikirimkan oleh Pak Iman kepada saya yang baru saja Bapak Ibu tonton. Masalahnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu nyimak tadi, Bapak Iman bilang, saya sudah mengikuti racikan dari Pak Roni. Racikan itu dari pupuk yang Pak Iman sebutkan tadi, NPK Mutiara Biru Patani, MAGS Merauke, kemudian Karate Plus Boroni, kemudian KCL, kemudian Java Green. Itu adalah kelima pupuk yang dulu pernah saya racik, vegetatif generatif. Lalu mungkin disimak oleh Pak Iman dulu, lalu dicatat poin-poin rumusannya, lalu mulai mengaplikasikannya pada tanaman-tanamannya. Buktinya tomat hibridanya tadi Bapak Ibu sudah lihat, subur kan? Berarti racikan itu baik. Kemudian untuk bawang tidak ada masalah kata Pak Iman. Kemudian untuk semangka juga tidak ada masalah. Semua berkembang baik. Hanya labu ini ketika saya pakai racikan yang dulu Pak Roni pernah buat, mulai bermasalah. Jadi saya minta Pak Roni untuk membantu saya. Nah, Pak Iman ini adalah salah satu member premium atau konsultasi berbayar kepada saya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik seperti Pak Iman ini, ingin melakukan konsultasi berbayar atau premium, murah saja Bapak Ibu. Yang ditentukan oleh admin Pak Olive itu, di kolom deskripsi ada nomor WA-nya. Bisa Bapak Ibu simpan nomor WA itu. Tinggal melakukan registrasi saja, itu Rp50.000. Seperti itu, untuk menyelesaikan masalah seperti ini secara detail. Seperti itu ya. Nah, masalahnya pupuk yang Pak Iman berikan itu, tadi Pak Iman bilang, pupuk yang saya gunakan itu, racikan Pak Roni dulu ya, NPK Mutiara Biru Patani. Itu Pak Iman pakai 1 kg. Kemudian apalagi saya mencatat, magnesium sulfat, MAGS, Pak Iman pakai 1 kg, NPK 1 kg, magnesium sulfat 1 kg, 500 gram Karate Plus Boroni, dan 500 gram KCL. Jadi totalnya ada 3 kg. Kemudian dilarutkanlah keempat pupuk ini ke dalam air 200 liter. 1 kilo NPK, 1 kilo magnesium sulfat, setengah kilo Karate Plus Boroni, setengah kilo KCL. Larutkan ke dalam 200 liter air lalu diberikan kepada tanaman per minggunya. Bapak Ibu tahu, kalau tadi rumusan yang Pak Iman buat racikan itu racikan generatif. Seperti itu ya. Karena kalau Pak Iman pakai NPK 1 kilo, magnesium 1 kilo, magnesium sulfat ya, kemudian Karate Plus Boroni setengah kilo, dan KCL setengah kilo, totalnya 3 kilo itu, ketika dilarutkan dalam 200 liter air, maka grade fertilizernya adalah nitrogennya 8, N-nya 8, fosfornya 5, kaliumnya 15, 85-15. Bayangkan, 85-15 itu apa? Itu generatif, pembesaran buah. Kemudian 6% magnesium, sulfur 6%, dan 4% kalsium. Ya, 4% kalsium tidak bisa seperti itu. Dan ini pupuk untuk buah. Ya, Pak Iman pakai untuk transisi, nggak bisa. Buah saja belum ada, apa yang mau dibesarkan? Seperti itu. Jadi racikan itu salah. Makanya poin pertama pupuknya salah. Nanti kita perbaiki. Nanti saya hitung buat Pak Iman dan Bapak Ibu semua. Ya. Yang kedua, labu madu ini jenisnya Jequiline. Jequiline ini Bapak Iman memang sifat karakteristik hibrida itu memang seperti itu. Bunga jantan Pak Iman bilang tadi kan, bunga jantan sudah ada Pak, tetapi bunga betinanya belum muncul. Saya nggak tahu kenapa. Nah, Jequiline itu jenis
labu hibrida yang betinanya keluar di usia 50 sampai 60 HST. Kalau Pak Iman bilang baru 48 ya belum. Bahkan 55 HST pun kalau belum keluar masih wajar. Dia sampai umur 60 HST. Kalau sudah 65 HST belum keluar bunga betina, baru itu masalah. Tetapi kalau masih 48 HST masih taraf wajar. Jadi tenang ya Pak Iman ya. Jenis labunya memang begitu. Kalau Bapak Iman tanya tadi, apakah memang jenisnya begini Pak? Ya, jenisnya begitu. Tetapi yang tadi saya katakan 50 HST sampai 60 HST bunga betina baru terbentuk, baru keluar. Terkecuali semua mendukung. Artinya pupuk yang kita racik, yang kita berikan sesuai kebutuhan. Itu yang pertama, nutrisinya. Kemudian yang kedua, perawatan sesuai dengan SOP, perawatan labu madu hibrida atau tidak. Yang ketiga, kelembapan. Saya lihat tadi mendung di situ. Kalau mendung, kelembapannya tinggi, proses pembungaan betina itu akan terhambat. Tidak mati, tetap tidak bukan berarti tidak keluar, tetapi terhambat, lambat, stuck. Ya, dia stuck bunganya, betinanya ya. Jadi nanti tinggal kita racik pupuknya saja sebentar. Lalu setelah itu Pak Iman bisa mengaplikasikannya. Dan tenang saja, memang jenisnya seperti itu. Oke ya. Nah sekarang langsung saja kita meracik pupuk untuk Pak Iman. Tetapi untuk Pak Iman ini tidak perlu lagi Pak Iman beli pupuk lagi. Pupuk yang Pak Iman punya sekarang seperti NPK 1616 Mutiara Patani, magnesium sulfat atau MAGS Merauke, kemudian Karate Plus Boroni, kemudian KCL, kemudian apalagi Java Green, itu sudah cukup. Kita pakai itu saja, itu sudah cukup. Saya bantu Bapak Iman. Biar tidak usah lagi ya, kita beli banyak-banyak pupuk lagi untuk meracik yang baru. Pupuk itu sudah cukup ya. Langsung saja kita meracik untuk Pak Iman. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Iman, kita langsung saja mulai ya. Di sini racikan saya kasih grade fertilizer yang sesuai dengan masalah Pak Iman ya. Grade fertilizer sesuai dengan masalah Pak Iman, sesuai juga dengan pupuk yang Pak Iman punya ya. Jadi masalahnya kan labu, kita mau merangsang bunga ya untuk labu hibridanya ya, labu madunya. Nitrogen saya targetkan 5 ya, kecil. Biar dia stop bertumbuh daun dulu, dia fokus pada pembungaan betinanya. Jantan di video Pak Iman bilang sudah mulai muncul ya. Kemudian fosfor 20% untuk merangsang pertumbuhan akar serabut dan juga bunga, ya, bunga betina. Kemudian kalium kita pakai sedang, ya. Kemudian magnesium 3 cukup untuk membantu. Sulfur 3, nah kalsium nih, kita butuh 6 supaya nanti terbentuknya bunga betina tidak mudah rontok, ya. Baik, untuk boron kita perlu 0,06 sudah cukup untuk menunjang bunga ya. Baik, Pak Iman punya pupuk di rumah itu NPK Mutiara Biru Patani 16 ya. Dia punya 16% nitrogen, fosfor 16, kalium 16, magnesium 16. Sebenarnya NPK Mutiara Patani ini punya sulfur 0,09 ya. Tetapi saya nggak isi lah ya, ini kecil sekali 0,09. Kemudian kalsiumnya 5,15, kita bulatkan 5 ya. Ada mikronya juga ya, tembaga, mangan, boron dan lain sebagainya di NPK Mutiara Biru Patani. Kemudian Pak Iman juga punya MAGS ya, magnesium sulfat Merauke ya. NPK tidak punya, magnesium 16, sulfurnya 13, kemudian kalsium tidak punya, mikro tidak punya. Kemudian pupuk ketiga yang Pak Iman punya, Karate Plus Boroni, 15% nitrogen dan 26% kalsium, serta dia punya 0,3 boron. Ya. Pupuk keempat yang Pak Iman punya, kalium klorida, KCl, 60%. Kemudian ini, Pak Iman perlu tambahkan ini, pasti ada ya, di rumah pasti ada ya, TSP, ya, triple super fosfat, 46% P2O5, ya. Baik, jadi berapa pupuk nih yang Pak Iman siapkan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 4 ini sudah ada ya, yang selama ini dipakai, mungkin penambahan TSP saja. Baik, sekarang kita hitung kebutuhan pupuknya. Untuk dapat grade fertilizer 5, 20, 8, 3, 3, 6, 0,06 boron, maka kita perlukan NPK Mutiara 500 gram, ya. Kemudian magnesium sulfat Merauke 1 kilo, kemudian Karate Plus Boroni 1 kilo, kemudian KCl 500 gram, dan TSP 2 kilo, ya. Totalnya berapa ini? Totalnya 5 kilo, ya, untuk hitungan kita, 5 kilo pupuk, ya. Baik, sekarang kita masuk pada perhitungan. Untuk kita hitung pertama nitrogen ya, 5% ini ya. Baik, nitrogen dapat dari mana saja? NPK Mutiara sumbang 16, Karate Plus Boroni sumbang 15, ya. Baik, kita hitung dari NPK dulu nitrogennya. 16% Mutiara dikali dengan 500 gram kebutuhan Mutiara, ya. Dapatnya berapa? Dapatnya 80 gram, ya. Kemudian nitrogen dari Karate Plus Boroni 15% dikali dengan kebutuhan Karate Plus Boroni 1 kilo. 15% kali 1 kilo. Dapatnya 150 gram. Kita totalkan. Jadi total N dari 5 kilo ini adalah 80 ditambah dengan 150 sama dengan 230 gram. Inilah angka nitrogen total yang kita punya. Catat ya, 230 gram. Kemudian fosfor. Fosfor dapat dari 2 sumber, 16 dari Mutiara, kemudian dari TSP 46. Fosfor dari NPK Mutiara 16%, NPK Mutiaranya, dikali dengan 500 gram kebutuhan NPK Mutiara, sama dengan 80 gram. Kemudian dari TSP 46%, ya. Kemudian dikalikan dengan 2 kg kebutuhan TSP, dapatnya 920 gram. Kemudian P total tinggal kita jumlahkan saja, fosfor pada NPK dan fosfor pada TSP, 80 gram tambah 920 gram, dapatnya 1 kg P total. Kemudian kalium, dapat dari 2 sumber ya. Sumber pertama itu dari NPK Mutiara Biru Patani 16 dan KCl 60.
Kita hitung dari NPK, 16% kalium pada NPK dikali dengan jumlah kalium yang kita gunakan KCl 500 gram sama dengan 300 gram, 80 gram. Kemudian untuk dari kalium dari KCl 60%, ya, KCl 60% dikali dengan jumlah KCl 500 gram, dapatnya 300 gram. Total K, ya, kalium dari NPK dan KCl 80 tambah 300 gram sama dengan 380 gram. Sekarang kita hitung magnesium lagi. Magnesium dari Patani dapat 1 ya, dari NPK 1% dan Mag S Merauke dapat 16. Kita hitung dari NPK 1% kadarnya dikali dengan 500 gram kebutuhannya. Mana? Nah ini NPK 500 gram. Untuk magnesium pada NPK dapatnya 5 gram, 1% kali 500 gram. Kemudian dari Mag S 16% dari Mag S magnesiumnya dikali dengan kebutuhan magnesium sulfat 1 kilo. Jadi 16 kali 1 kilo sama dengan 160 gram. Total magnesium 5 tambah 160 sama dengan 165 gram. Sekarang kita hitung sulfur. Untuk sulfur dapat dari satu sumber saja ya, Mag S ya. Berapa itu Mag S punya sulfur? 13. Sulfur 13% kali 1 kilo, kebutuhan Mag S 1 kilogram ya. Maka kita dapatkan 130 gram. Kemudian kalsium. Kalsium dari NPK dan Karate plus Boroni dapat ya. NPK Mutiara kasih kita kalsium 5%, Karate plus Boroni kasih kita kalsium 26%. Untuk kita hitung kalsium dari NPK Mutiara 5% dikali 500 gram kebutuhan NPK sama dengan 25 gram. Kemudian Karate plus Boroni 26% kalsiumnya dikali dengan 1 kilogram kebutuhan Karate plus Boroninya. Jadi dapatnya 25 gram untuk NPK, kalsium NPK, dan 260 gram untuk Karate plus Boroninya. Baik, kita lanjut ya untuk hitung K total. Baik, untuk K totalnya 25 gram, kalsium total ya, Ca total. 25 gram ditambah 260 gram sama dengan 285 gram untuk kalsium total. Kemudian boron, boron di sini 0,3 ya. Boron di sini 0,3. Nah, dari Karate plus Boroni, boron 0,3% dikali 1 kilo kebutuhan kita, Karate plus Boroninya sama dengan 3 gram. N total. Unsurnya untuk N total ya 230 gram tadi sudah kita hitung untuk unsurnya. N totalnya tadi berapa? 230 gram sudah kita hitung tadi. P total ini rekapannya saja. P total itu 1 kilogram atau 1000 gram. Mana P total tadi? Nah 1000 gram. Kemudian total kalium total 380 gram. 380 gram. Begitupun dengan magnesium total tadi 165, sulfur total 130, kalsium totalnya 285 gram dan boron totalnya 3 gram yang tadi baru kita hitung ya. Baik, sekarang tinggal kita hitung saja total berat campuran. Berapa kebutuhan yang kita perlukan ya? 0,5 kilo untuk nitrogen ya. Mana tadi catatannya? Nah ini. Ya. Nitrogen kita butuh tadi 500 gram ya atau 0,5 kilo. Kemudian magnesium sulfat kita butuh 1 kilo ya. Kemudian Karate plus Boroni 1 kilo ya. Kemudian KCl 500 gram atau 0,5 kilo. Kemudian TSP 2 kilo ya. TSP 2 kilo. Totalnya berapa? Totalnya 5 kg ya atau 5.000 gram ya. Sekarang kita hitung grade fertilizernya. Ini kebutuhannya ya 5.000 gram atau 5 kg. Grade fertilizernya 230. Dari mana 230 dari sini? Ini N totalnya tadi. 230 dibagi dengan berat total pupuk yang kita siapkan dari kelima pupuk ini. 5 kilo atau 500 gram. Dikali 100 untuk dapat persen ya. Dikali 100 sama dengan 4,6. Inilah grade fertilizernya. 4,6 kita bulatkan 5 ya. Kemudian fosfor, kebutuhan kita tadi berapa? P totalnya 1 kilo atau 1000 gram ya. Kita bagi dengan total keseluruhan pupuk dibagi 5.000 gram atau 5 kilo dikali 100 dapatnya 20%. 20% ya. Untuk kalium 380 gram kalium total dibagi dengan 5.000 gram atau 5 kilo total pupuk kali 100 dapatnya 7,6 kita bulatkan 8. Begitu juga dengan magnesium 165 gram magnesium total dibagikan dengan 5.000 gram total berat pupuk kita dapat dikali 100 dapatnya 3,3 saya tetap bulatkan 3. Kemudian untuk sulfur 130 bagi 5.000 gram dikali 100 dapatnya 2,6 saya bulatkan 3 ya. Kemudian kalsium 2,85 dibagi 5.000 gram dikali 100 dapatnya 5,7 saya bulatkan 6 ya. Dan boron 3 gram dibagi 5.000 gram bobot berat pupuk semuanya dikali 100 dapatnya 0,06% ya. Jadi ini adalah grade fertilizer yang yang akan kita dapatkan, yang Bapak dapatkan jika pencampuran pupuknya seperti yang tadi kita bilang. NPK 500 gram ya, MAGS Merauke 1 kilo, Karate plus Boroninya 1 kilo, kemudian KCl-nya 500 gram dan TSP-nya 2 kilo, maka grade fertilizernya seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk pada dosis dan cara pengaplikasian. Untuk dosis pemupukan, labu Bapak ini WA 2 hari yang lalu ya. WA 2 hari yang lalu seperti video yang kita nonton itu video kiriman 2 hari lalu 48 HST. Berarti hari ini 2 hari kemudian sudah 50 HST. Nah, saya kasih durasi hari ini ya, 50 HST sampai panen. Untuk labu ya, untuk labu F1 itu ya, Jack Line itu cepat gitu. Perangsangan bunga ya, 50 HST sampai 60 HST ya. Kita pakai dari racikan tadi itu 7 gram per tanaman per minggu. Ini kalau misalnya aplikasinya tabur di musim hujan ya. Kita aplikasinya kalau di musim hujan ditabur atau dipendam, ini dia 7 gram per tanaman. Itu per minggu ya Pak ya. Kemudian untuk durasi untuk cara aplikasi kocor ya, dilarutkan berarti kita pakai 20 gram per 1 liter air. Nah, 20 gram dicampur dengan 1 liter air, larutkan dalam 1 liter air
diaplikasikan ke 3 tanaman per minggu sama dengan 7 gram juga. Ya, ini 7,2. Kalau dilarutkan 20 gram ini diberikan di dalam 1 liter ya, diberikan pada 3 tanaman tetap dapatnya 7 juga ya, sama dengan tabur ya. Ini kalau di musim kemarau ya. Kemudian untuk pembungaan dan pembentukan buah ya, 60 sampai 70 HST, dosisnya tetap sama seperti ini. Hanya saja ada penambahan KCl 500 gram. Jadi total 1 kilo. Maksudnya ini. Ini kan tadi kita pakai KCl 500 gram ya, nanti Bapak tambahkan lagi 500 gram ya, supaya dia genapnya 1 kilo ya. Untuk dosisnya sama, dosisnya tetap sama ya. Kemudian untuk pembesaran buah 70 HST sampai panen ya. Ada yang lokal bisa sampai 110 hari. Untuk dosis penggunaannya masih sama ya. Kemudian penambahan KCl-nya dari tadi 500 gram ini kita naikkan 500 gram, sekarang kita naikin 1 kg ya. Berarti nanti di 70 HST ke atas Bapak pakai KCl-nya 1,5 kg ya. Untuk pengaplikasian pada tanaman kita bisa pakai sistem kocor ya. Biar cepat 20 gram per 1 liter air per 2 tanaman. Kalau tadi untuk 60 HST kita kasih 1 liter untuk 3 tanaman, di usia 70 HST kita kasih 1 liter untuk 2 tanaman. Itu sudah besar, itu sudah cukup ya. Kalau misalnya masih pertumbuhannya bongsor atau vigor terlalu besar tanamannya, Bapak merasa bahwa 1 liter dibagi 2 kurang banyak, bisa 1 liter dikasih kepada 1 tanaman, tetapi di sini dikurangi 10 gram ya. Kalau untuk 1 tanaman 1 liter di sini 10 gram. Oke ya. Baik Bapak Iman, kurang lebih seperti itu saja pertanyaannya. Sudah saya racik untuk Bapak, tinggal dipraktikkan saja seperti yang biasanya, karena dulu Bapak pernah melihat racikan itu, pupuk-pupuk ini, dan Bapak sudah mempraktikannya dan berhasil. Dan untuk labu kali ini pasti juga akan berhasil ya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya informasikan sekali lagi, untuk Bapak Ibu yang ingin berlangganan konsultasi premium ya, bisa lihat di kolom deskripsi ada nomor WA admin, bisa melakukan registrasi di situ. Tenang saja Bapak Ibu, murah meriah. Oke ya. Baik, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.